Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryandi Yogyarbisha Putra dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya mengenai berita dan nilai-nilai berita yang terkandung dalam berita tersebut. Yang pertama, berita tentang kelangkaan BBM di Sorong pada tahun lalu. Berita ini sudah sangat viral, tepatnya pada November 2021, karena hampir seluruh POM di Kota Sorong itu mengalami antrian yang sangat panjang. Menurut saya, isu-isu yang disebarkan melalui media sosial tentang kelangkaan BBM ini membuat masyarakat menjadi FOMO. Apa itu FOMO? Fear out, missing out. Karenanya masyarakat menjadi takut dan akhirnya ikut mengantri sehingga menimbulkan antrian di berbagai POM yang sangat panjang. Karena kekhawatiran masyarakat tentang kelangkaan BBM di Kota Sorong, beberapa oknum memanfaatkan hal ini untuk menjual BBM dengan harga yang lumayan mahal. Harganya per liter waktu itu sekitar 50.000 per botol. Yang aslinya kalau di POM kita lihat itu sekitar 7.850. Kalau salah mohon dikoreksi. Apalagi di daerah-daerah desa yang notabene tidak mendapatkan akses POM, hingga oknum-oknum yang menjual di daerah situ akan lebih mendapatkan untung. Dan selama ini ternyata berita yang tersebar itu adalah berita hoax. Masyarakat itu mudah termakan isu sehingga takut akan kelangkaan BBM, padahal nyatanya terminal Pertamina di Sorong itu sudah menyediakan stok yang lumayan banyak untuk 2-3 pekan ke depan. Nilai-nilai berita yang dapat saya ambil dari berita ini adalah magnitude, karena kelangkaan BBM ini jika benar terjadi akan sangat berpengaruh bagi masyarakat, terutama bagi para pencari rupiah yang notabene kerjanya menggunakan kendaraan bermotor. Selanjutnya ada significance atau penting. Hal ini penting diketahui masyarakat karena mereka juga perlu mendapatkan informasi yang benar, sehingga isu-isu yang menyebar di masyarakat itu tidak membuat mereka FOMO atau takut tentang hal-hal yang aslinya tidak terjadi seperti itu. Yang selanjutnya ada proximity. Berita ini sangat terasa di masyarakat, terutama di daerah Sorong, karena misalkan jika terjadi di daerah luar Sorong, maka kita sebagai warga Sorong tidak akan terlalu merasakan dampak yang begitu berarti. Begitu juga sebaliknya, karena ini terjadi di Sorong, mungkin warga-warga di daerah Jawa atau di sekitarnya tidak mendapatkan imbas. Berita yang selanjutnya, badai yang terjadi di Kota Sorong. Badai ini terjadi pada tahun lalu, bisa kalian lihat pada video ini. Nah, pada video itu Bandara Dio terlihat sudah porak-poranda akibat badai yang menerjang bandara tersebut, sehingga penerbangan pada saat itu diberhentikan karena cuaca yang sangat tidak mendukung. Kasus lain seperti pohon tumbang dan rumah-rumah yang porak-poranda juga akibat diterjang ombak yang sangat besar. Dan nilai yang terkandung dalam berita itu antara lain human interest, karena pada saat itu banyak sekali masyarakat yang kehilangan rumahnya karena badai tersebut. Selanjutnya proximity, karena berita itu juga terjadi di seluruh Kota Sorong. Sebagai warga Sorong, kita sangat merasakan dampak dari badai tersebut. Berita selanjutnya tentang Pak Yakut yang menyamakan suara azan dengan anjing. Sepertinya warga Indonesia sudah tidak asing lagi dengan berita ini. Berita ini terjadi pada beberapa bulan yang lalu yang tersebar di media sosial. Berita ini sangat cepat beredar di media sosial karena pada unggahan-unggahan yang diposting oleh beberapa akun, Pak Yakut mengatakan bahwa jika suara azan itu berkumandang secara bersamaan, kita bayangkan saja jika anjing bergonggong bersamaan, apakah tidak berisik? Apakah tidak mengganggu? Tentu sebagai umat muslim, entah siapapun dimanapun akan marah dengan ucapan seperti itu. Bahkan bukan hanya umat muslim saja, umat non-muslim juga tidak suka dengan ucapan dari Pak Yakut ini. Karena menurut mereka, suara azan itu ada yang membangunkan mereka, ada yang membuat mereka jadi ingat waktu, atau mereka sudah terbiasa hidup di sebelah musola atau masjid. Sebelum dari berita itu muncul, Pak Yakut ini sempat memberikan surat edaran tentang penggunaan pengeras suara di masjid yang
dibatasi. Namun, masyarakat Indonesia tidak tinggal diam dan menuruti aturan dari yang mereka berikan. Nilai berita yang dapat kita ambil dalam berita ini yang pertama adalah konflik. Jadi, kenapa konflik? Karena tentu hal yang bersangkutan dengan agama akan mudah sekali memancing konflik, terutama ucapan dari Pak Yakut itu sendiri menyebabkan umat-umat muslim di Indonesia geram hingga menuntut ia dipecat saja. Yang selanjutnya adalah penting atau signifikan. Hal ini penting karena yang pertama adalah menyangkut agama dan yang kedua adalah dia dari orang penting, terutama dari Menteri Agama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.